Halo teman-teman dan halo Barita. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bab 1 dari pelajaran PPKN kelas 9 semester 2 yaitu mengenai keberagaman Indonesia. Eits, tapi sebelumnya nih izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semua, nama saya Amanda Kristalin Cuaca dari kelas 9A Sekolah SMP Kristen Kanan Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Dari semua pulau yang ada, terdapat 34 provinsi yang menetap di dalamnya. Setiap provinsi tersebut mempunyai ciri khas dan keunikan yang beragam dan berbeda-beda. Keragaman budaya inilah yang membuat dicetuskannya semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keragaman ini juga menciptakan yang namanya toleransi dan sikap saling menghargai antar sesama. Oh iya, kali ini nih saya akan membahas mengenai ciri khas dari salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur. B. Suku bangsa. Tanpa adanya penduduk, tentu Jawa Timur tidak akan disebut sebagai provinsi. Penduduk-penduduk yang menetap di Jawa Timur ini mempunyai suku masing-masing. Berikut ini adalah semua suku bangsa yang menetap di Provinsi Jawa Timur. Suku pertama terbanyak yang menetap di Provinsi Jawa Timur yaitu suku Jawa dengan jumlah sebanyak 30.019.156 dan dengan konsentrasi 79,75%. Kemudian, suku kedua terbanyak yang menetap di Provinsi Jawa Timur yaitu suku Madura dengan jumlah sebanyak 6.524.403 dan dengan konsentrasi 17,32%. Lalu, suku ketiga terbanyak yang menetap di Provinsi Jawa Timur yaitu suku Osing dengan jumlah 297.373 dan dengan konsentrasi 0,79%. Kemudian, suku keempat terbanyak yang menetap di Provinsi Jawa Timur yaitu suku Tionghoa dengan jumlah 244.395 dan dengan konsentrasi sebanyak 0,65%. Kemudian, di urutan kelima terdapat suku Bawean. Di urutan ke-6 terdapat suku Batak. Di urutan ke-7 terdapat suku Sunda. Di urutan ke-8 terdapat orang Arab. Di urutan ke-9 terdapat suku Tengger. Di urutan ke-10 terdapat suku Bugis. Di urutan ke-11 terdapat suku Bali. Di urutan ke-12 terdapat orang asal Maluku. Di urutan ke-13 terdapat orang asal Papua. Di urutan ke-14 terdapat suku Banjar. Kemudian di urutan ke-15 ditempati oleh suku Melayu. Urutan ke-16 ditempati oleh suku Dayak. Urutan ke-17 ditempati oleh suku Betawi, dan urutan ke-18 ditempati oleh suku Minangkabau. Dan 0,51% lainnya berasal dari suku-suku lain. C. Pakaian adat. Di Jawa Timur terdapat beberapa pakaian adat yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, baju pesaan. Pesaan merupakan pakaian adat dari daerah Madura. Pakaian pesaan biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari atau upacara adat. Pakaian ini memiliki simbol bahwa masyarakat Madura menghargai yang namanya kebebasan. Yang kedua, kebaya rancongan. Kebaya rancongan merupakan pasangan dari baju pesaan. Dalam pemakaiannya, kebaya ini dipadukan dengan sarung bermotif lasem, storjan, atau tebiruan. Selain itu, pemakaian kebaya ini juga disertai dengan berbagai aksesoris seperti sisir. Yang ketiga, baju gotil. Baju gotil atau biasa disebut pakaian warak ponorogo merupakan pakaian untuk laki-laki. Dalam pembuatannya, baju gotil menggunakan teknik jahitan khusus sehingga tidak semua penjahit dapat membuatnya loh. Yang keempat, odeng santapan. Pakaian ini juga bisa disebut sebagai perlengkapan dari pakaian adat Jawa Timur, khususnya laki-laki karena sering digunakan pada bagian kepala.
Kain yang digunakan biasanya batik dengan motif telaga biru atau storjoan. D. Rumah adat. Well, sama dengan provinsi-provinsi yang lainnya, Provinsi Jawa Timur juga mempunyai rumah adat yang unik dan menarik. Contoh dari rumah adat tersebut adalah yang pertama, rumah adat Durung yang berasal dari daerah Gresik. Rumah Durung tampak seperti saung tanpa bambu atau kayu sebagai dindingnya. Rumah ini sudah jarang ditemukan. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat duduk atau beristirahat masyarakat setelah bekerja di sawah, tempat bersosialisasi, dan bahkan tempat mencari jodoh. Yang kedua, rumah adat Using yang berasal dari daerah Banyuwangi. Rumah adat Using memiliki 3 bagian, yaitu bagian depan atau balai sebagai ruang tamu, jerumah sebagai ruang keluarga, dan pawon sebagai dapur. Sebagian besar tata letaknya memanjang dari depan ke belakang. Dalam pembangunannya tidak ada ritual khusus yang dilakukan. Akan tetapi saat selesai dibangun diadakan sebuah selamatan. Yang ketiga, Provinsi Jawa Timur juga mempunyai rumah adat Jogo Situbondo yang tentunya berasal dari daerah Situbondo. Rumah ini berbentuk seperti limas atau darah gepak dengan kayu jati sebagai material utama bangunan. Rumah adat ini melambangkan kepercayaan kejawen yang berakar pada sinkritisme. Tata ruangnya merupakan bentuk representasi dari keharmonisan sesama dan manusia dengan lingkungannya. Yang keempat, Rumah Limasan Lambang Sari. Dibanding dengan rumah limas lainnya, rumah adat lintasan Lambang Sari memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya terletak pada konstruksi pembentuk atapnya yang berupa balok penyambung. Rumah ini juga memiliki 16 tiang rumah dan 4 sisi atap loh. Keempat sisi atap ini sendiri dihubungkan oleh satu hubungan yang kuat. Pondasinya sendiri terbentuk dari bahan yang bernama upak. Alat musik. Beberapa alat musik tradisional dari Jawa Timur yang sangat terkenal adalah yang pertama, alat musik bonang. 3 fakta unik mengenai alat musik bonang, yaitu yang pertama, memiliki alat pemukul yang disebut bindi. Yang kedua, terbuat dari bahan kuningan. Dan yang ketiga, digunakan untuk memperingati upacara adat setempat. Yang kedua, alat musik ketipung. 3 fakta menarik tentang alat musik ketipung, yaitu yang pertama, terbuat dari kayu. Yang kedua, memiliki poros cembung di bagian tengah. Dan yang ketiga, digunakan sebagai pengiring musik dangdut. Yang ketiga, alat musik angklung reog. 3 fakta unik tentang angklung reog, yaitu yang pertama, digunakan sebagai pengiring reog Ponorogo. Yang kedua, terbuat dari bambu. Dan yang ketiga, pernah digunakan sebagai perisai ketika menghadapi serangan kerajaan Lodaya. Yang keempat, alat musik saronen. 3 fakta unik dan menarik tentang alat musik saronen, yaitu yang pertama, berkembang di masyarakat Madura. Yang kedua, mempunyai 9 instrumen yang khas. Yang ketiga, ke-9 instrumen disesuaikan dengan nilai filosofis Islam. F. Bahasa daerah. 5 bahasa daerah yang paling banyak digunakan oleh penduduk Jawa Timur, yaitu yang pertama, bahasa Jawa. Yang kedua, bahasa Madura. Yang ketiga, bahasa Tengger. Yang keempat, bahasa Osing. Dan yang kelima, bahasa Kangean.
G. Upacara daerah. Contoh dari upacara-upacara daerah khas Jawa Timur adalah yang pertama, upacara kematian tahlilan. Tahlilan adalah sebuah ritual untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia dengan membaca Al-Quran bersama, zikir bersama, dan membaca doa-doa tertentu yang diselenggarakan oleh pihak keluarga yang ditinggalkan. Tradisi tahlilan ini akan diadakan sebagai peringatan pada hari ke-1, ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, 1 tahunan, dan 3 tahun setelah hari kematian dari orang yang meninggal tersebut. Yang kedua, upacara Kasada Bromo. Upacara Yatnya Kasada atau Kasado merupakan tradisi adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat suku Tengger yang mendiami kawasan Pegunungan Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur. Upacara Kasada biasa dilakukan rutin setiap tahun pada tengah malam hingga dini hari di bulan Kasado atau ke-10 pada penanggalan Jawa. Selain sebagai penghormatan terhadap leluhur, upacara Kasada juga dilakukan untuk mengangkat seorang tabib atau dukun di setiap desa. Yang ketiga, upacara Keduk Beji. Upacara Keduk Beji merupakan salah satu tradisi yang biasa diadakan setiap tahun di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Upacara ini biasanya dilaksanakan setiap hari Selasa Kliwon menurut penanggalan Jawa Islam. Tujuan dari upacara ini adalah untuk melestarikan adat budaya Desa Tawun yang ada sejak zaman dahulu. Inti dari upacara ini adalah penggantian kendi yang disimpan di pusat sumber air beji yang berada dalam goa. Yang keempat, upacara Larung Sembonyo. Upacara Larung Sembonyo merupakan upacara adat sedekah laut yang dilakukan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang oleh masyarakat lokal nelayan Pantai Perigi, Trenggalek, Jawa Timur. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur bagi masyarakat tempat atas hasil laut yang melimpah. Selain itu, upacara Larung Sembonyo juga merupakan bentuk permohonan akan keselamatan masyarakat nelayan Perigi ketika mencari ikan di laut. Kebiasaan ini telah dilakukan sejak lama. H. Seni daerah. Jawa Timur mempunyai kesenian yang unik dan menarik. Seringkali kesenian ini juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan atau turis mancanegara. Adapun beberapa contoh kesenian Jawa Timur yang sangat terkenal adalah yang pertama, Reok Ponorogo. Reok adalah salah satu kesenian yang berasal dari Jawa Timur, khususnya kota Ponorogo. Di Indonesia, reok adalah salah satu budaya daerah yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan. Perangkat yang wajib ada dalam sebuah pertunjukan reok adalah topeng kepala singa, sosok warok, dan gemblok. Seni reok ini terdiri dari 2-3 tarian pembuka. Yang kedua, ketoprak. Ketoprak yang dalam bahasa Jawa ketoprak adalah sejenis pentas yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Ketoprak sendiri merupakan sandiwara yang dipentaskan, diselingi dengan lagu-lagu adat Jawa dan diiringi dengan alat musik gamelan. Tema cerita dalam sebuah pertunjukan ketoprak bermacam-macam. Biasanya sih diambil dari cerita legenda atau sejarah Jawa. Banyak pula diambil cerita dari luar negeri. Yang ketiga, ludruk. Ludruk adalah satu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Seni ludruk ini bertujuan sebagai sarana hiburan masyarakat. Yang keempat, karapan sapi. Karapan sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, 2 ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi yang lainnya. Yang kelima, tari seblang. Tari seblang adalah sebuah kesenian yang berasal dari suku Osing. Tari ini melambangkan kesakralan, ritual pertemuan dua dunia, sekaligus sebagai rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta dan juga menjadi permohonan untuk tolak bala. Untuk para penari yang akan membawakan tarian seblang haruslah keturunan dari penari sebelumnya dan dipilih langsung oleh dukun setempat.
Nah, saya pikir penjelasan saya cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat. Thanks for watching and see you at another video. 음악을 틀고 각자의 stretching 긴장을 보여줘 내 맘을 숨긴다면 후회했어 what yes so sad Dance with me, dance with me 어떤 bounce도 좋아 Dance with me 어디서 왔고 왜 춤을 추고 자연스러운 대화 say something